Sebenarnya seberapa realistis rencana dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota? Realistis atau tidak tentunya kita harus masih menunggu. Ada sejumlah kajian yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kalau kita melihat ambisi dalam tanda kutip kemudian juga keseriusan dari Presiden Joko Widodo untuk kemudian meminta kepada para pembantunya dalam hal ini para menteri untuk kemudian mengkaji sejumlah data dan juga fakta terkait dengan sejumlah wilayah atau lokasi yang mungkin saja bisa dijadikan wilayah untuk ibu kota negara di mana akan memindahkan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan rencananya tentunya keluar Pulau Jawa. Namun tentunya seluruh upaya tersebut tidak terlepas dari adanya perencanaan dan termasuk pendanaan di dalamnya. Nah, kajian-kajian tersebut nanti akan saya coba jelaskan, saya akan coba paparkan targetnya, lalu langkah-langkah apa yang akan diambil. Namun sebelumnya saya memiliki sebuah ilustrasi pemirsa. Ilustrasi ini akan menunjukkan kepada Anda peta kota Jakarta. Seberapa luas sebenarnya kota Jakarta dengan sejumlah infrastruktur yang sudah established di dalamnya. Kita tentu mengetahui di sana ada Istana Negara, kemudian juga ada 35 lebih gedung kementerian dan lembaga pemerintah, belum lagi ditambah dengan markas besar TNI Polri misalnya, dan sejumlah fasilitas infrastruktur untuk kelembagaan pemerintahan secara administratif. Dan kita bandingkan dengan sejumlah lokasi yang disebut-sebut paling masuk akal dalam tanda kutip untuk dijadikan ibu kota negara. Ada satu peta lagi yang akan kami tunjukkan kepada Anda. Peta ini menunjukkan wilayah kota Palangkaraya. Apabila dibandingkan dari segi luasan, disebut bahwa kota Palangkaraya yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini 4 kali lipat luasnya daripada ibu kota Jakarta yang saat ini kita tempati sebagian besar oleh masyarakat Indonesia tentunya, di mana arus urbanisasi begitu tinggi setiap tahunnya. Lalu lokasinya masih sangat luas dengan banyaknya ketersediaan lahan, ada arus sungai yang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Bappenas menunjukkan bahwa di tahun 2017 akan dilakukan kajian untuk pemilihan lokasi. Jadi belum tentu Palangkaraya seperti yang sudah saya ilustrasikan tadi, ada sejumlah wilayah lagi di Indonesia di luar Pulau Jawa yang tengah di riset oleh tim pengkajinya. Kemudian di sana nanti termasuk tentang estimasi dana, dan di tahun 2018 akan masuk dalam kajian persiapan awal. Bagaimana kemudian langkah-langkah dan step yang akan dilakukan untuk pemindahan pusat administratif. Karena disebut tadi tidak memindahkan pusat bisnis. Dalam paket informasi yang sudah Anda dengar tadi pemirsa, disampaikan oleh Robert Haryanto dan juga Andini Effendi bahwa dalam kajian Kementerian PUPR sempat disebut 147 hingga 200 triliun rupiah. Angka ini memang kurang lebih sama dengan sejumlah kajian yang dilakukan oleh lembaga lainnya atau bentukan lainnya yang sudah berlangsung sejak tahun 2013. Katakan demikian. Pada saat itu ada tim visi misi Indonesia tahun 2033 yang salah satu anggotanya Andrinov Caniogo yang pernah juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas menyebutkan di tahun 2015 setidaknya sekitar 100 triliun yang bisa digunakan kemudian untuk mengembangkan ibu kota negara dipindahkan ke wilayah lain. Dan kemudian salah satu pernyataan yang juga kami rangkum bersama dengan Media Research Center bahwa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta pernah menyebutkan di tahun 2013 pada saat itu Tri Wisaksana yang lebih akrab disapa dengan Sani menyebutkan bahwa sekitar 200 triliun rupiah yang dibutuhkan untuk memindahkan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kemudian ke wilayah lain di luar Pulau Jawa. Namun seluruh angka-angka ini seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menteri PPN Bambang Brojonegoro bahwa seluruh skemanya masih berapa besar estimasi dana tersebut tidak seluruhnya dari APBN, namun akan melibatkan private sector atau pihak swasta, karena ini juga menjadi salah satu tuntutan dari Presiden Joko Widodo agar skema pendanaannya lebih kreatif.